Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisah luar biasa dari seorang filsuf, teolog, dan pemikir besar Islam yang namanya tetap bergema hingga hari ini, Imam Al-Ghazali. Siapa beliau? Bagaimana perjalanan hidupnya dari masa muda hingga menjadi salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam? Mari kita selami riwayat hidup Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali lahir di kota Tus, Khurasan, pada tahun 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang penenun wol sederhana, namun sangat taat beragama. Sebelum wafat, ayahnya menitipkan Al-Ghazali dan saudaranya kepada seorang sufi untuk diberikan pendidikan agama. Inilah awal dari perjalanan intelektual Al-Ghazali. Al-Ghazali muda menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia belajar di berbagai kota seperti Nishapur dan Baghdad di bawah bimbingan ulama terkenal, termasuk Imam Al-Juwaini yang dikenal sebagai Imam Al-Haramain. Di sini, ia mempelajari fiqih, kalam, filsafat, dan ilmu logika. Kecintaannya terhadap ilmu membawa Al-Ghazali ke puncak karir akademik. Meski berhasil menjadi profesor di Madrasah Nizamiyah Baghdad, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang mendalam. Pada tahun 1095, ia meninggalkan jabatannya, harta, dan kemewahan untuk mencari kebenaran sejati. Perjalanan ini membawanya menyelami dunia tasawuf dan mendekatkan dirinya pada Allah. Pengalaman ini dituangkan dalam karyanya yang paling terkenal, Ihya Ulum Al-Din. Karya-karya Al-Ghazali tidak hanya membahas teologi, tetapi juga filsafat, etika, dan pendidikan. Melalui Tahafut Al-Falasifah, ia mengkritik para filsuf muslim yang terlalu terpengaruh oleh pemikiran Yunani. Namun, ia tetap dikenal sebagai jembatan antara filsafat dan teologi Islam. Hingga kini, warisan pemikirannya masih dipelajari di seluruh dunia. Setelah meninggalkan Madrasah Nizamiyah Baghdad, Al-Ghazali memulai periode pengasingan yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Ia berkelana ke Damaskus, Yerusalem, dan Mekah, menghabiskan waktu untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Di Damaskus, ia sering bermeditasi di menara Masjid Umayyah dan mulai menulis karya monumental, Ihya Ulum Al-Din, yang menjadi salah satu kitab terpenting dalam sejarah Islam. Pada tahun 1106, atas desakan murid dan ulama, Al-Ghazali kembali ke dunia pendidikan. Namun, ia memilih untuk mengajar di kota asalnya, Tus, dan mendirikan madrasah kecil. Di sini, ia mengajarkan tasawuf, fiqih, dan filsafat kepada murid-murid yang haus akan ilmu. Meskipun kembali ke dunia akademik, gaya hidupnya tetap sederhana, mencerminkan kebijaksanaan yang ia peroleh selama bertahun-tahun refleksi. Karya Al-Ghazali seperti Tahafut Al-Falasifah mengundang kontroversi di kalangan filsuf muslim, terutama karena kritiknya terhadap pemikiran Aristoteles dan Avicenna atau Ibnu Sina. Namun, ia berhasil menyelaraskan filsafat dengan ajaran Islam, memberikan landasan bagi generasi ulama berikutnya. Warisannya tetap hidup, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di Barat, di mana karya-karyanya diterjemahkan dan dipelajari. Al-Ghazali wafat pada tahun 1111 di Tus, namun pemikirannya tetap hidup hingga kini. Ihya Ulum Al-Din dianggap sebagai karya terbesar dalam literatur Islam, menggabungkan aspek spiritual dan intelektual dalam kehidupan Muslim. Al-Ghazali mengajarkan bahwa keseimbangan antara akal dan hati adalah kunci untuk memahami kebenaran. Riwayat hidup Al-Ghazali adalah kisah tentang perjalanan mencari kebenaran, mengatasi keraguan, dan menemukan ketenangan dalam iman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan hidup beliau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.